Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Pratama dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kenapa dia jalan sendiri ya? mempromosikan, menyarankan monitor. Ini jalan nggak bagus. Keren deh. Anak-anak pakai apa? Anak-anak pakai ini aja, Pak. Saya pakai ini. Ini Dava, kenapa jalan sendiri ya, Dav? Cuma di sih ya. Dia soalnya jalan sendiri ya. Oh. Terbesar. Soalnya gak dia terapa. Di autoplay. Ada logo monitor. Ya, silakan. Latar belakangnya itu mengapa saya kasih kata buat monitor, karena orang-orang awam tuh kan biasa cuma nyari di inch yang besar sama di harga murah, karena belum tentu juga di harga murah dapat yang bagus. Jadi sebesar-besarnya monitor kalau layar TN mah ampas. Makanya jadi di sini saya ampas tuh jadi kayak layar TN gitu, gak enak buat film pemakaian, buat kerja gitu. Gak enak buat sehari-hari lah ya, buat daily tuh gak enak. Apa manfaat bagi orang, dan saya bagi manfaat buat orang lain itu mungkin aku bisa tahu lah ya. Jadi dia bisa milih-milih monitor, nggak dapat disampan sendiri. Kalau bagi saya tidak tahu. Kalau keinginan, kalau masalah keinginan suka besar, ingin tahun terbesar kayaknya belum ada deh. Soalnya kalau FreeSync sama G-Sync di monitor stereo tuh belum ada ya, cuman mau ngemanfaatin SDR doang. Tujuan mengetahui monitor adalah menentukan monitor yang sesuai dengan kebutuhan. Beda orang, beda fungsi. Gamer butuh refresh yang tinggi, desainer butuh grafis yang warna akurat, pekerja kantor butuh layar nyaman di mata, mendukung produktivitas dan kenyamanan. Dengan paham ukuran, resolusi, dan ekonomi monitor, kita bisa pilih layar yang bikin kerja lebih efisien dan cepat lelah. Memahami kualitas visual, mengetahui perbedaan resolusi FSDR, panel, color gamut. Untuk kita mengerti kenapa gambar bisa terlihat lebih jernih, tajam, atau natural. Manfaatnya bisa memonitor sesuai kebutuhan, membuat kerja atau lebih nyaman dan produktif, hemat biaya agar tidak salah pilih, mendapat kualitas visual yang lebih baik, dan mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru. Nah, di sini ada saran monitor Skyward. Untuk spesifikasinya yaitu ya, IPS. Ini udah lumayan cepat lah IPS-nya, udah yang baru banget, bukan yang tahun lalu lagi. Ini lumayan kita ukuran layarnya 24 inci, resolusinya 2K lah ya, soalnya 1440 kali 2560. Oke. Refresh rate-nya 180 Hz. Jadi menurut saya kalau beli monitor yang harusnya terlalu tinggi juga itu gak bakal terlalu fungsi. Soalnya tergantung port HDMI di PC atau laptop. Kalau misalnya HDMI yang di laptop atau di komputer itu ngasih cuma 60, ke monitornya juga cuma 60. Kesimpulannya, proporsi yang pas lah 24 inci sekitar 23,8 inci adalah ukuran populer karena cukup besar untuk tulisan mudah dibaca, ruang kerja yang cukup, tapi tidak terlalu besar. Jadi buat yang mejanya kecil itu bisa meminimalisir tempat saya. Terus kalau pixel cukup rapat, kita ada resolusi tepat dengan resolusi seperti Full HD atau resolusinya misalnya cukup di 24 inci. Penggunaan ruang ergonomi, meja kecil tetap bisa memakai monitor 24 inci dengan nyaman. Mata tidak perlu bergerak terlalu jauh ke sisi layar dibanding dengan 27 inci atau lebih besar. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Doang, itu yang saya tanyakan kemarin. Mana karyanya gitu. Kemarin malah nggak ada contoh itunya, nggak ada contoh monitornya.
keingintahuan terbesarnya juga dihapus. Jadi memang oke, baik. Silakan kita mulai dari sini aja ya. Dari Punten Pak Agung, Pak ke Akram, lalu ke Arif, ke belakang siapa namanya? Fikri, silakan. Akram ada? Boleh saran, boleh pertanyaan atau apa yang sudah bagus, silakan. Ya, boleh skip dulu, silakan Arif. Menurut kamu itu udah puas belum sama hasil kerja kamu ini? Ya udah. Apa? Menurut saya sih udah cukup banget menurut saya mah. Jadi kalau mungkin kurang ada yang mau ditambahin lagi nggak? Menurut Fikri. Oh udah cukup. Warnanya tuh celana terus sebagainya. Oh keren. Saran aku sih itu warna putih ini jangan Background. warna hijau cerah. Karena kayak sama kelihatan. Oke. Oke. Kayaknya harus ngasih komentar deh. Kan Wis tuh ngerti nih urusan bimbingan. Wis tuh coba No. punya saran-saran untuk mengupgrade konten kelas minatnya nggak? Dia udah rasa bagus, cukup katanya. Cukup banget katanya. Aku itu penting teksnya itu digedein. Terus kalau misalnya backgroundnya warnanya cerah kayak gitu. Konten bukan layout, bukan. Kontennya kan kamu kan tentang rekomendasi itu kan monitor. Nah, kamu itu cuman taunya cuman dari kayak searching di browser atau web gitu. Tapi kalau misal faktanya kamu pernah nggak nyoba langsung Kalau apakah seperti itu atau enggak? kalau Skyward dulu apa ya bukan dulu ya. Kemarin-kemarin saya punya teman dia emang baru ngerakit PC. Terus dia saya saranin buat lihat video GTID dulu buat nyoba nih monitornya gitu. Terus dia udah beli sepaket, terus saya coba karena emang kalau menurut saya emang udah lancar. Nah, kalau masalah monitor mata di browser itu lihatnya dari YouTube ya, dari YouTube gitu. Lihat dari saran-saran biar nggak dapat produk-produk yang jelek-jelek banget lah ya. Apabila untuk dapat sudah karyanya seperti ini, mungkin lebih cerita ya bapak yang mulai dari awal pas persepsi di seperti ini, kamu kan pertama udah ngomong mau bikin video, terus kedua bikin apa? Nah sebenarnya bapak itu nggak bisa pakai kasih kamu harus ini harus itu, tapi kan berdasarkan kemampuan dasar punya apa. Tapi
sarannya itu dari Bapak itu adalah pertama adalah keseriusan. Nah, ketika Bapak udah memilih, silakan keseriusan Bapak untuk menjalankan pilihan minatnya gitu. Jangan sampai misalnya kayak Bapak udah ditanya terus di Bapak sini, terus gimana Bapak progresnya, dan cepat juga nggak ngasih tahu ke Bapak gitu, progresnya seperti apa gitu. Jadi kalau menurut Bapak saran ke depannya keseriusan aja sih menurut Bapak. Kalau nggak serius, kayak tadi kan sebenarnya udah punya kemampuan bisa menjawabkan tentang monitornya gitu. Pasti keseriusannya mohon dipastikan untuk kelas minat selanjutnya. Jadi semangat buat Bapak. Terima kasih. Ya, Ibu mendengarkan kata rekomendasi, berpikir beberapa sih, bukan hanya satu gitu. Iya, lebih ke ekspektasi dari judulnya aja. Itu yang di bawah, di luar yang dibayangkan. Tadinya bahkan nggak ada kan itunya, nggak ada contohnya gitu ya. Tapi oke, hari ini ada, tapi apakah memang rekomendasinya cuma satu ini saja gitu atau bagaimana sebaiknya? Cuman satu sih, soalnya kalau di pasaran saat ini yang paling disaranin itu emang Skyward. Kalau ngambil LG, Lenovo, MSI itu dia kurang, ini paling teratas. Soalnya saya waktu cek di web, di yang lain-lain juga belum ketemu lagi. Cuman ketemu sekarang ini yang paling murah, di bawah 2 juta dikit lah ya. Kalau yang lain-lain tuh masih lumayan mahal, tapi speknya kurang dari yang ini gitu. Ya, Ibu setuju, ini kan rekomendasi mah personal ya, hanya caranya membuat rekomendasi itu yang mungkin harus diperbaiki. Jadi sebaiknya begini dah, apa yang ada nih, lalu di datanya aja yang ditambah. Jadi misalnya Lenovo, pro-nya apa, cons-nya apa, bagusnya apa, kurangnya apa. Oh. Nanti habis itu apalagi tadi LG misalnya, bagusnya apa, kurangnya apa. Skyward, bagusnya apa, kurangnya apa. Nanti dari data itu baru kesimpulannya Skyward gitu. Jadi kita tuh nggak ngelompat gitu. Ini kan kayak semacam apa ya? Kita tidak di audiens itu tidak teryakinkan gitulah intinya. Ibu merasa nggak yakin. Emang betul Skyward gitu. Dari mana kesimpulan ini? Jadi cara membuat kesimpulannya yang harus diperbaiki gitu. Bahwa kamu merekomendasikan satu ini itu bebas ya. Memang ini kontenmu gitu. Cuman caranya. Jadi dalam waktu 3 minggu ke depan, Ibu ingin diperbaiki ini ya. Jadi Ibu belum akan kasih nilai dulu hari ini. Tolong semua monitor yang ada di pasaran, beberapa lah mungkin ya, 3 sampai 4 itu dibikin dulu lebih kurang, lebih kurang, lebih kurangnya. Direvisi ya. Baru nanti kesimpulannya Skyward. Paham nggak, Daf? Jadi ditambah-tambahin dulu kan plus minusnya di awal, baru di akhirnya monitornya gitu. Baru terakhir Skyward. Iya, iya Skyward. Iya kan, ini kita bicara monitor kan? Iya. Jadi saya tidak teryakinkan dengan Skyward karena nggak ada data apapun. Tapi kalau misalnya di runut ya, ini tuh kurangnya, ini lebih ini kurangnya. Jadi kita tuh audiens tuh diajak berpikir bersama dan kita akhirnya bisa ngambil kesimpulannya mungkin bersama-sama gitu. Oh ya, pantesan Skyward. Ya, gitu aja. Silahkan ditutup. Sekian dari saya. Maaf apabila kurang banget ini buat kanvanya. Saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahan dulu buat Dava.